Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon Pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan Pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu, sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat pleno, teman kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Nah, kali ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik, teman-teman. Nah, di sini disampaikan para netizen bahwasanya semua ketua KPK di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan juga anaknya Gibran Rakabuming Raka. Harus diseret ke penjara, teman-teman. Seret KPU era Jokowi dan adili sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Ya, semangat-semangat Bang Hotman. Tegakkan keadilan di Indonesia sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara ini 62 dibenci. Aneh kan? Kalau palsu ketua KPU ini wajib dihukum. Ya, Jokowi dan geng Solo harus benar-benar diadili. Ya, mantap Bang Hotman Paris, tegakkan terus keadilan. Arief Budiman salah satu bilang kerok. Kejar terus Bang Hotman, jangan kasih kendor mulut orang KPU, pembohong yang penting dapat uang. Tegakkan juga kejujuran, rakyat aja jujur, masa penjabat nggak mau jujur udah dibayar pajak rakyat bos. Usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran sangat culas, jahat apabila terbukti direkayasa. Pakar-pakar hukum mumpuni melalui terpanggil untuk membuka kebenaran, bongkar segera skandal ijazah palsu. Ya, pokoknya rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini karena dampaknya luar biasa kepada rakyat, dibuat menderita, susah cari kerja, susah cari makan gara-gara soal kepalsuan selama ini. Ya, yakin tidak ada verifikasi yang benar, buktinya ada ijazah palsu dan tidak kompatibel dengan persyaratan sekarang. Lagi bergulir dua kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU diminta pertanggungjawabannya atas lolosnya pengguna ijazah palsu. Nah, Ketua KPK juga takut sama penguasa, nggak pernah mengecek keasliannya ijazah presiden dan wapres. Kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka tabir mengenai ijazah Gibran yang diduga ijazah abal-abal tapi dilindungi oleh KPU. Ini mah penjabat dan mantan KPU harus diperiksa, khusus terkait dengan ijazah palsu Jokowi dan Samsul yang tidak lulus SMA. Nah, KPU siap-siap kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Tangkap Jokowi dan KPU juga kroni-kroninya, pecat Gibran maka gaji tapi nipu ijazahnya palsu, tidak sekolah yang asli sekolah, banyak nganggur, kasihan rakyat Indonesia dibohongi Jokowi, sekeluarga dan kroni-kroninya. Jangan membela karena uang, suatu saat pasti akan terungkap. Gawatlah penjabat di Indonesia ini, nggak ada kerja tapi gaji mau besar. Arief Budiman ini dari keterangannya meragukan sekali, nggak jelas. Kerja KPU dari dulu emang diragukan, nggak amanah, nggak jujur. Seret KPU ke penjara. Kebohongan dan kerusakan sistem di negeri ini merajalela semenjak pemerintah si manusia iblis. Ya, sumber kisurnya pemilu dan terjadi kisah ijazah palsu itu awalnya dari KPU. Ya, mau KPU daerah atau pusat, bisa juga KPU pada waktu itu sudah dikuasai sang penguasa yang ambisius dan serakah yang sudah melanggar aturan.
Semoga Allah bisa membuka dan menunjukkan kesalahan dan aib yang sudah terjadi di negara kita. Ini juga KPU bicaranya meragukan, wajib dipertanyakan. KPU pembohong besar pengkhianat bangsa Indonesia tercinta ini, orang yang membela kebenaran dan keadilan di negeri ini, Indonesia tercinta ini. Nah, ayo Bang Hotman bantu rakyat untuk kasus ijazah ini, biar nggak muter-muter lagi. Bubarkan KPU karena corong kecurangan pemilu. Mantap Bang Hotman. Ijazah yang sudah digelisir sebagai persyaratan paslon tak pernah diverifikasi faktual KPU. Hanya diverifikasi administrasi dan tak diverifikasi faktual. Ya, akses pengawasan dari Bawaslu dibatasi dengan alasan tertentu. Lihat banyak masalah dalam penetapan peserta pemilu untuk parpol di daerah kabupaten. Kota parpol tidak memenuhi syarat. Oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat. Tanya siapa? Tanya saja penyelenggaraan pemilu, KPUD atau Bawaslu. Seret ketua KPU yang telah membohongi rakyat. Masalah ijazah ketua KPU harus diperiksa secara hukum. Tangkap itu ketua KPU Era Mukidi. Mantap Bang Hotman, Paris tegakkan keadilan, membela kebenaran dan kejujuran. Gibran sudah cacat hukum, tunjukkan ijazahnya. Fufu Fafa harus dimakzulkan. Banyak kepalsuan sama bapak, banyak kecurangan. Adili anak dan bapaknya Gibran harus benar-benar mundur. Nah, cuman lihat legalisirnya aja KPU bisa langsung percaya. KPU Santoloyo masak untuk Pilpres, main percaya-percaya saja dan tidak ada verifikasi faktual lah. Kalau mau masuk kerja di perusahaan swasta aja, kantor akan verifikasi langsung ijazah kita ke kampus kok. Jawabannya bunglet, itu tandanya ngibul. Nah, KPU MK seret ke penjara karena ijazah palsu berlama-lama 10 tahun menghancurkan hukum dan ekonomi negeri kita. KPU di zaman Jokowi harus tanggung jawab mulai dari wali kota, gubernur, presiden tentang diragukan ijazah Jokowi dan Gibran. Dan keraguan-raguan dan adanya laporan dari masyarakat atau KPU. Kami masyarakat awam setuju kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. Orang yang lamar kerja aja perusahaan melakukan verifikasi ijazah ke SKL asal pelamar tanpa sepengetahuan. YBS lah ini yang mau memimpin negara, verifikasi tidak sampai ke titik asal ijazah tersebut dikeluarkan. Nah, harusnya juga KPU yang meloloskan Gibran ditangkap. Kenapa KPU tidak terus terang bahwa verifikasi ijazah masih lemah? Dan saya duga karena pengawasan KPD, KPU juga tidak pernah dikritis. Mantap Pak Hotman, tegakkan kebenaran di negara kita. Jangan bawa atas nama masyarakat. Kapan kalian dengar aspirasi rakyat, kalian jangan bohong. Jika pengadilan atau Mahkamah Konstitusi atau MA tidak mampu mengadili, maka rakyat sudah saatnya menepalkan anggota KPU era Jokowi. Ketua KPU ini yang bikin rekayasa kemenangan Jokowi pertama presiden. Ketua KPU paling merugikan Pak Prabowo di 2019 lalu manusia seperti ini sebaiknya diperiksa oleh KPK. KPU kalah berbohong, pecat dan hukum yang berat. Mungkin orang-orang KPU-nya termol, makanya ditutupi. Tinggal masukkan bui satu paket dengan Mulyononya. Gila ya, sekelas pemilu capres cawapres cuman terima legalisir saja tanpa crosek ke perguruan tinggi. Edan kinerja KPU luar biasa. Kami berharap Gibran cepat sadar dan mau mengundurkan diri sebagai wapres daripada menunggu rakyat bergerak dan memaksa atau mendemo. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.